Cawan baganti cawan, kini cawan berisi sambalado. Giliran baganti giliran, kini giliran tibo di kani batigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang pendidik dan tenaga kependidikan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Wirda Nimar, berasal dari Kota Sawalunto. Baiklah, untuk lebih jelasnya materi ini, mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri Wirda Nimar dan rekan saya Joni Putra dan Ermida. Baiklah, kami akan memaparkan materi yang berjudul pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, kita lihat dulu pengertian tenaga pendidik. Tenaga pendidik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyasuara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan dalam Undang-Undang RI atau Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengartikan bahwa guru adalah pendidik yang mana tugas utama dari guru itu adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian kita lihat pengertian manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah kegiatan mengelola personal pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar berjalan dengan efektif. Ini menurut Rugaya dan Atik tahun 2011 halaman 79. Kemudian definisi manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan didefinisikan pula sebagai kegiatan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan masyarakat dan diangkat untuk menunjang pelaksanaan pendidikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kita Ibu Ermida. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kependidikan. Menurut Hartani, tahun 2011, tenaga kependidikan terdiri atas tenaga fungsional kependidikan seperti penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang kependidikan dan pustakawan. Tenaga teknis kependidikan seperti laboran dan teknisi sumber belajar. Tenaga pengolah satuan pendidikan seperti kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Tenaga administratif yaitu staf ketatausahaan pendidikan. Berikutnya, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 menyatakan, yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan,
dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Yang kedua, pendidik merupakan tenaga profesional yang berfungsi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama, dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik untuk tenaga struktural, fungsional, maupun teknis. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesional dan untuk teknis pelaksanaan tugas harian sesuai posisi masing-masing. Yang ketiga, dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap sekolah pendidikan. Yang keempat, dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. Yang kelima, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja, dan ketahanan sekolah pendidikan. Dan yang keenam, pengembangan yang menyangkut jenjang karir, sebaiknya disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Dan selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami, Bapak Joni Putra. Baik, terima kasih Ibu Wirdanimar yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Joni Putra akan melanjutkan makalah kita kelompok 7. Kemudian tugas, kewajiban, dan hak dari pendidik. Yang pertama, tugas pendidik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Kemudian, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, berkomitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, memberikan teladan, menjaga nama baik lembaga, profesi sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian di antara hak pendidik. Pendidik harus mendapatkan penghasilan dan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, mendapatkan penghargaan sesuai prestasi kerja, mendapatkan pembinaan prestasi kerja, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan mendapatkan hak sarana dan prasarana yang sesuai untuk menunjang kelancaran tugas. Peran dari pendidik itu sendiri adalah yang pertama, guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, dan guru sebagai fasilitator, sebagai pengelola, mediator, dan evaluator. Kemudian di antara ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tenaga pendidik dan kependidikan, salah satunya dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-4, di mana Allah sampaikan, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Kata Allah, Allah yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Kemudian topik yang terakhir kami adalah teknik-teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Teknik manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum merupakan suatu metode untuk mengelola sarana, alat manajemen pendidikan supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian di antara teknik-teknik manajemen tenaga pendidik, yang pertama
melakukan persiapan pembelajaran secara optimal. Kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pengarahan dan bimbingan kepada pelaku atau siswa. Yang keempat, mengadakan penilaian terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian target. Dan yang kelima, mengadakan analisis terhadap ketercapaian target yang telah dilaksanakan. Kemudian teknik manajemen dari tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan pegawai. Yang kedua, pengadaan pegawai. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pegawai. Yang keempat, promosi dan mutasi. Yang kelima, pemberhentian pegawai. Yang keenam, kompensasi dan penghargaan. Itulah makalah dari kami kelompok 7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.